فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il alayumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakasyafna angka gitu aka babasar kayamal hadid. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, yang dimana kita diberikan kemampuan, kekuatan sehingga kita bisa menghadiri lagi pengajian kita pada malam hari ini, serta salawat salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengirimkan rahmatnya kepada beliau, para sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita berterima kasih pada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita pelan-pelan, yang telah sabar menghadapi kita dalam belajar. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu taala, yang dimana beliau mengajarkan kita tentang bab-bab keyakinan, bab-bab tauhid, yang dimana supaya benar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, ada yang mau di-sharing dulu tentang hikmah yang kemarin, atau yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena kita akan memasuki hikmah yang nomor 8 gitu. Saya mengharapkan khususnya untuk saya dan saudara-saudari agar selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalannya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelan-pelan gitu. Yang penting istiqomah gitu. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi akhirnya jatuh, enggak gitu. Gimana? Bila ada yang mau ditanyakan, boleh kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus saminah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alama al-aribillah Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh, iza fataha laka wijhatan minat
ta'arrufi fala tubali ma'aha anqala amaluka. Ketika dia membukakan bagimu wajah pengenalan, maka janganlah engkau sandingkan atau engkau hadirkan pengenalannya itu dengan sedikitnya amal yang kita miliki. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyat ta'arrafu ilaika, karena sesungguhnya dia tidak membuka pengenalan wajahnya itu kepadamu kecuali bahwa dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaih. Tidakkah engkau mengetahui, wahai hamba-hambaku, bahwa sesungguhnya pengenalan itu semata-mata dia yang menginginkannya atasmu, sedangkan amal-amal yang engkau hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau kepadanya, wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, maka tidaklah sebanding apa yang engkau hadiahkan kepada dia dengan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan pengenalan wajahnya kepada dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut diminum dulu dari minum. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia yang sangat halus di balik kalimat-kalimat Syekh Ibnu Athaillah Sekandari dalam pasal ini. Syekh Ibnu Athaillah Sekandari bukan ingin atau bukan hendak mengatakan bahwa amal itu nggak penting, bukan. Karena amal itu merupakan tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada persoalan yang lebih besar daripada amalan-amalan yang harus kita ketahui. Kenapa kita tidak boleh berpegang kepada amalan-amalan, terutama terhadap penjalan suluk gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka wajah pengenalan, maka yang dia anugerahkan kepada kita nih, seorang hambanya nih, ente aneh terutama, membuka dirinya, eksistensinya, bukan semata-mata perbuatannya atau surganya, maka itu nggak sebanding nih kalau kita nyerahin amal kita buat Allah Subhanahu wa taala gitu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat pada putrinya Fatimah radhiyallahu anhum untuk senantiasa berdoa tuh pada pagi dan petang tuh, yakni doanya bismillahirrahmanirrahim, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la taqlini illahi nafsi tarfata'in. Wahai zat yang maha hidup, katanya, dan maha berdiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, perbaikilah ya Allah urusanku seluruhnya atau semuanya, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku walau hanya sekejap gitu. Atau dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan qala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arhuju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya rahmatmu ya Allah yang aku harapin, katanya. Maka janganlah engkau serahkanku kepada diriku meski hanya sekejap. Perbaikilah urusanku seluruhnya. Maka sungguh ya Allah tidak ada Tuhan selain engkau. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita prolog dulu karena untuk jembatan, bahwa kebanyakan manusia itu selama ini mengandalkan urusannya kepada dirinya sendiri, kepada kepintarannya,
kepada amal perbuatannya. Sangat dikit manusia yang menginginkan berserah diri atau pasrah atau hanifah muslimah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa sebaik-baiknya agama ialah yang aslamaha wajhah, menyerahkan wajahnya, seluruh hidupnya, jiwa raganya, hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Di dalam surat An-Nisa ayat, coba dibantu, 125. Dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia seorang yang ihsan dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Wallahu a'lam. Kita lanjut, kita coba. Kita tulis. Yang pertama ialah apabila Allah membuka pintu ma'rifah, kita jangan heran bila amal kita sedikit. Jangan heran gitu. Lalu bawahnya lagi di garis, manakah yang mulia nih? Allah yang memberi perkenalan atau kita manusia yang memberi dengan amalan-amalan gitu? Mana yang mulia nih? Mana gitu? Karena ini menyangkut pelajaran kita sangat dalam nih, halus kan, tentang ma'rifat gitu. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat kepada Allah itu ialah puncak keberuntungan seorang hamba-hambanya gitu. Karena Allah langsung yang ngasih. Analoginya gini deh supaya pemahaman kita paham, supaya tahu kan madu itu manis. Ya, tahunya madu itu manis itu ma'rifatnya orang umum gitu. Beda sama dengan merasakan manis, itulah ma'rifatnya orang-orang khawas gitu. Berbeda. Jadi kita garis lagi, ma'rifatnya orang umum ialah didapat wa tahsulu hazihi bil ma'rifah wa bit ta'alum wa tafakkur wal istidlal. Tuh ma'rifatnya orang umum. Diulang lagi, wa tahsulu hazihi bil ma'rifah wa bit ta'alum tafakkur wal istidlal gitu. Yang artinya ialah ma'rifatnya orang umum ialah meyakini Allah Subhanahu wa taala yang pertama melalui asmanya dan sifat 20, wujud, dan bako, muhalafatul lil hawadisi, sampai terus gitu. Yang nomor 2, ma'rifatnya orang umum ya dengan cara belajar. Nggak ada orang yang tiba-tiba jadi kiai, jadi profesor gara-gara tidur, gara-gara mimpi, nggak ada gitu. Belajar yang pertama ialah innamal ilmu bita'alum, sesungguhnya ilmu didapat dengan cara belajar yang syariat fardu ainnya dulu dah gitu, bener salatnya, wudunya, mandi wajibnya bener dulu tuh, syariat cara menyembahnya Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya, tajwidnya yang bener tuh, belajar yang bener. Makanya bukan zikir itu nanti mengikuti. Yang nomor 2, fikir, tafakkur. Wa ma tafakkarallahu afdalu sab'ina ibadah. Barang siapa yang mau berpikir sesaat, fikir saatin, itu lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun.
ibadah, fikir itu lebih baik. Mikir, udah tua tuh punya pikiran, bukan kayak bocah lagi, bukan udah buat ilmu lagi, bukan buat halu-halu lagi, bukan buat ngayal-ngayal lagi. Udah tua, tolong dipikirin tuh baik-baik. Udah tua bukannya tobat, malah makin jadi. Orang diajak berantem, orang diajak ribut, gurunya dimusuhin, tetangganya dibenci. Jangan. Udah mikir apa yang terbaik buat kita nih. Umur udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun bahkan. Udah mikir nih dari sekarang apa yang terbaik buat kita, bekal apa nanti yang dibawa. Lalu wal istidlal, mencari dalil. Tuh. Apa dalilnya? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam beragama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mencari dalil kita nih namanya ma'rifatul uqala. Supaya kita paham, jadi kita nggak ngikut-ngikut orang, keyakinan kita. Karena kita dibimbing oleh Nabi besar Muhammad SAW lewat ulama-ulama, lewat guru-guru kita yang tauhidnya cakep, kita dibimbing pelan-pelan. Dari ketiga ini kudu belajar nih, kudu paham. Yang pertama belajar, berpikir dan cari dalil supaya kita dapat makrifatnya tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua ialah makrifatnya orang khawas, yakni inna fid dunya jannatan man dakhala alam yastaq ila jannatil akhirah ala wa iya ma'rifatullah taala. Marifatnya orang khawas ialah di dalam dunia ini katanya ada surga. Dia tidak ingin surga akhirat, yakni dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kenal. Seperti yang disenandungkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Laula rabbi ma'arafta rabbi. Aku mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Allah juga. Gitu. Itulah tauhid yang sesungguhnya. Gitu. Kata Habib Al-Adni dikatakan barang siapa yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya senang dan tenang. Tuh. Karena dia udah yakin jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dia yakin bahwa Allah tidak bakal lupa. Hatinya mutmainnah, tenang, santai. Selon lah bahasa kita, selon. Gitu. Itu. Lalu yang nomor dua ialah merasakan akan engkau tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Marifatnya orang khawas ialah dia musyahada aflullah, menyaksikan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik di langit, di darat, di laut, baik di kehidupan kita, di badan kita, di batin kita, itu merupakan Allah yang berbuat gitu. Supaya apa? Supaya hatinya itu tidak sempit. Tuh. Supaya hatinya tenang. Tuh. Itulah marifatnya orang-orang khawas. Sebab apa juga? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikannya dengan yang baik. Gitu. Rasulullah mengutip firman-Nya Allah Subhanahu wa taala begitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti masih ada lagi tentang dua jalan yang kita harus laluin. Kita lewat yang mana? Sebelum dilanjut, boleh disering-sering dulu tuh, boleh dimakan tuh intinya.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menempuh marifat ada dua jalan. Yang pertama ialah Thariqul Hidayah wal Inabah. Ini buat pesuluk, buat pencari Allah Subhanahu wa taala, buat salik. Kita garis dulu. Poin yang pertama ialah belajar ilmu. Belajar ilmu. Thariqul Hidayah wal Inabah, buat hamba yang berjalan atau berguru. Yang pertama ya belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu ibadah. Ibadah yang menyangkut dirinya kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nas tentang muamalah yang benar, kalau dagang, kalau kerja jangan nyolong, jangan nyopet, jangan macam-macam. Hablum minallah, salatnya yang benar, wudunya yang benar gitu. Ketinggian kita ngaji dulu ya, gitu katanya. Gini-gini aja nggak bisa ya, iya juga ya, gitu dah. Ibadah yang pertama, belajar ilmu ibadah. Sudahkah kita bisa wudunya, salatnya, puasanya, salat kodoknya? Jangan kayak orang sebelah lagi, iya baru bisa salat kodok aja udah di masjid, akhirnya ribut kan. Padahal dibilangin salat kodok jangan di masjid tapi di rumah gitu. Enggak nyender ini mah, enggak ikut ngaji orang ya berapa nih kan gitu. Yang nomor dua, belajar ilmu sifat-sifat diri yakni yang terpuji atau tercela. Kalau bahasa kitab-kitab lain tuh ada tahalli, tajalli dah yang begitu-gitu. Sifat di diri-diri kita kan banyak yang tercela. Sombong, hasad, dengki, ujub, ria. Tuh belajar tuh gitu. Tetangga beli alhamdulillah dia udah nggak panas dingin. Tetangga beli alhamdulillah udah nggak panas dingin. Sebulan meninggal, ketika ditanya, nah udah meninggal, kebanyakan minum obat. Karena dulu, ya Allah, berarti dia panas dingin dong, jangan minum obat gitu. Kudu paham nih kita, kudu belajar, kudu ngaji diri nih, sifat-sifat diri kita nih banyak. Cari guru di luar sana tuh yang bisa bimbing ente pelan-pelan, yang bisa ngasih tahu aib ente yang mana, yang bisa ngasih tahu jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak guru yang bisa ngenalin Allah Subhanahu wa taala, tapi jarang sekali guru yang bisa mengantarkan ente kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu nomor 3 ialah belajar akidahnya tuh, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada asar-asarnya, batasan-batasan tentang keimanan, keyakinan gitu. Hati-hati tuh, terutama yang nyembah-nyembah kubur tuh, hati-hati. Orang ziarah mah nggak apa-apa, disunahkan ziarah. Iya nggak boleh lu minta sama kuburan, nggak boleh. Yang namanya ziarah mah dibolehkan ente berdoa lewat perantara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak boleh ialah wali-walinya yang ngabulin, nggak boleh itikad begitu. Yang ngabulin hanya Allah Subhanahu wa taala, zat wajibul wujud, itu yang mengabulin. Ini ziarah bawa kopi, rokok buat gurunya yang meninggal, mau ngapain? Gitu. Lu ziarah kemana-mana, orang tua lu kemana? Nggak diziarahin. Hah? Gimana tuh? Di rumah nangis aja tuh. Ini lu kagak diajak jalan-jalan. Dia nama gurunya, sama yang lain yang lu anggap guru dah. Ayo aja. Bininya, anaknya gak mau. Gimana? Aduh, ngajinya pada kacau ini nih. Yang utama dikalahin, yang sunnah diduluin. Boleh dong. Lalu yang nomor 4 ialah ketika sudah ibadah, sudah mengaji diri, sudah belajar akidah, belajar takwa, warab zuhud taubat, dan niatnya dibenarin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada semua di dalam bab tauhid, pelan-pelan. Enggak mungkin kelar sehari.
karena ini pengajian sampai akhir hayat. Entah kitabnya duluan atau saya duluan yang akan berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 5 ialah zikir dan wirid. Baru nih udah ngaji benar, ibadah syariat, sifat-sifat diri, akidahnya benar, takwanya benar, baru dilapisin dengan zikir. Sholawat boleh, wirid silahkan kalau udah benar. Kalau belum benar, kabur nanti basirahnya, mata hatinya buram, mata hatinya kacau, cahaya Tuhannya padam. Mana ada yang mau disaring dulu kah? Ada yang kena, yang mana? 2, nomor 3. Yang sholat kodok, siapa emang di? Ya walau alam kan begitu. Yang pertama ini nih tuh, itu namanya Thariqah Hidayah wal Inabah buat orang yang berguru gitu. Yang nomor 2 ialah Thariqal Ijtiba wal Istifa atau thariqahnya jandab, junduk, atau zazab, atau majdub. Yang nomor 2 Allah yang ingin. Allah yang ingin, bukan kita yang ingin, tapi Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Banyak sufi-sufi besar yang dulunya bajingan, yang dulunya perampok, yang dulunya Masya Allah, tapi ketika mohon maaf Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hijabnya pada dirinya, dia tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Siapa contohnya? Malik bin Dinar, seorang polisi yang bengis. Ketika itu ada maling yang ditangkap, lantas dia tidak memukulnya, dia melihat dari kejauhan. Maling yang sekecil ini dipukulinya sebegitu hebat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hijabnya, Malik bin Dinar gitu. Atau Bishr, seorang raja, Bishr al-Hafi atau al-Haris, ya boleh itu sama, bertelanjang kaki kesana kemari gitu. Atau Ashibli, Syekh Abu Bakar Ashibli, seorang anak raja yang menjalani kehidupan para sufi, yang dulunya jauh daripada agama, jauh daripada kebenaran. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menuntun dia gitu. Atau nggak usah jauh-jauh deh, kawan kita, saudara kita, teman kita yang dulunya preman, dulunya bajingan, dulunya bagaimana tiba-tiba tobat. Itu dikarenakan Allah yang ingin dia untuk berubah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Thariqal Ijtiba wal Istifa ini ialah Allah yang ingin menarik dia, yang tadinya hamba itu jauh daripada agama, tiba-tiba sadar akan Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, kayaknya iya juga ya, ana udah terlalu jauh terhadap dosa-dosa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Poinnya akan kita jelasin pelan-pelan. Yang pertama ialah ada sebabnya. Sebab yang pertama ialah ilmu. Sebab yang pertama ilmu ialah berkah. Dulunya dia belajar, berkah. Dulunya dia pernah mengaji kepada seorang syekh yang hatinya ikhlas. Atau bahasa zaman sekarang yang ente pernah ngaji sama guru-guru kampung tuh. Dulu alif bata dia ikhlas tuh. Jadi ente jangan pernah meremehkan guru-guru kampung yang ada di kampung. Masya Allah, ya Allah. Dibayar pakai sabun, nggak dibayar ngajinya. Dia ikhlas nuntun ente pelan-pelan. Akhirnya ente nanti ketika ente mau sakaratul maut, ente sadar, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkah ilmu ente yang dulu pernah belajar tuh. Karena tadi sebab keberkahan syekh tadi, ikhlas dia mengajar. Kadang kita yang sudah belajar lupa diri, tidak tahu terima kasih kepada guru-gurunya, kadang menganggap gurunya sederajat. Apalagi mohon maaf, saya masih muda, kadang mungkin ente masih melihat umurnya, kan begitu ya.
Yang nomor 2 ialah pemurah. Banyak sufi-sufi yang dulunya mantan perampok, tapi dia pemurah, tapi dia baik hati kepada orang lain, atau tetangga-tetangga kita yang salatnya mohon maaf mungkin dulu jarang, tapi kalau soal sedekah, kalau soal bagi-bagi rezeki, dia nomor 1. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik dia sadar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu hidupnya berubah. Yang tadinya kaya makin tambah kaya, dan agamanya makin benar gitu. Kalau kita kan sedekah nunggu kaya, kapan kayanya? Kalau ente sedekah nunggu kaya, kapan kayanya gitu. Yang nomor 3 ialah adil. Apa itu adil? Menaruh pada tempatnya dengan pas, tuh adil namanya. Dia membagi-bagi rezekinya, apa yang didapat dari dagangnya kepada ibunya, pada istrinya, anaknya, pas sesuai takarannya. Adil. Ibunya diduluin dulu, baru istrinya, baru anaknya. Padahal dia masih jauh daripada pengajian, padahal dia masih jauh daripada kata benar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengenalin dia nih, ingin nyadarin dia pelan-pelan tadi lewat berkat keadilannya. Atau seorang bos, walaupun mohon maaf sholatnya jarang, atau mungkin ibadahnya jarang, ngajinya jarang, atau mungkin kawan kita yang dagang, ngajinya nggak pernah, tapi dia adil. Insya Allah bihaulillah wa quwwati, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyadarkan dia satu saat nanti karena keadilannya. Yang nomor 4 ialah suhbatus sholihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu banyak kawan-kawan kita yang bajingan berkawan dengan orang-orang soleh. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pengenalan dirinya terhadap orang bajingan tadi lewat orang soleh tadi. Insya Allah pelan-pelan. Sebab apa? Sebab orang-orang soleh itu bagaikan matahari gitu. Siapapun membutuhkan dia, siapapun akan membutuhkan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat dari dia. Insya Allah itu umpamanya kita mohon maaf jauh daripada agama, tolong orang-orang soleh sahabatin, dicintain, walaupun kita masih jauh dari kata benar, cuman kudu tahu adabnya. Banyak dari kita ngadirin maulid karena pengen tahu gurunya siapa, karena pengen tahu makanannya enak apa enggak, karena pengen tahu beseknya apa enggak. Kita bukan bersahabat dengan orang soleh namanya, tandanya kita masih tujuan dunia gitu. Yang nomor 5 ialah cinta kepada orang soleh, mahbatus sholihin, cinta kepada orang soleh. Qala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kun aliman, jadilah engkau alim, au muta'aliman, atau jadilah engkau menuntut ilmu, au musyami'an, jadilah engkau mendengar, au kun mahabban, atau engkau mencintai. Tuh nomor 5, atau minimal engkau mencintai orang-orang soleh. Coba lihat di kampung-kampung, banyak preman-preman yang dulunya brengsek tiba-tiba taat. Karena apa? Cintanya dia kepada habaib, cintanya dia kepada maulid, cintanya dia kepada kiai-kiai, kepada guru-guru, lebih-lebih guru-guru kampungnya tuh yang sangat dihormatin. Umpamanya begini, jangan mabuk di sini deh, nah be, kagak enak sama Pak Kiai. Oh ya udah tuh, karena dia cinta, menghormati gitu. Apakah cinta butuh pengorbanan? Benar, saudara-saudara, cinta butuh pengorbanan gitu. Yang nomor 6, banyak-banyak baca sholawat. Banyak dari kita, terutama saya, terutama ente-ente pada gara-gara bersolawat kepada Sayyidi Habibi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Akhirnya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Dia lebih jauh, untuk mengenal sifatnya Dia lebih jauh, untuk mengenal asmanya Dia lebih jauh, untuk mengenal ilmu-ilmunya lebih jauh lewat taklim. Jadi orang-orang yang banyak sholawat itu akan dibimbing dia lewat ilmu agama yang benar. Banyak dari kita ilmu agamanya pada kabur gara-gara tadi buram mata hatinya dan sarirahnya padam. Lalu nomor 7 ialah keturunan yang baik. Sepreman-remannya kita, insya Allah anak kita masih mau mengaji, atau mungkin kakek kita ada yang dekat dengan ulama, insya Allah kita akan menjadi juga tuh, walaupun bukan ulama tapi menjadi orang baik suatu saat nanti. Itulah yang menjadi dasar thariqah istiba wal istifa atau jajab atau jandab atau majdub yang ada 7, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kita terhadap wajahnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita heran bila amal kita sedikit tapi Allah ingin memberi perkenalan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana saya salah kata dan perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lakum minkum wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila